Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-43 dari surah An-Nisa, yaitu tentang perintah Allah supaya kita senantiasa mensucikan diri. Mensucikan diri dengan salat, yaitu dengan salat yang difahami setiap ucapan yang kita katakan di dalam salat. Kemudian mensucikan diri dengan mandi apabila kita berhadas besar atau junub. Kemudian apabila kita berhalangan untuk menggunakan air, maka hendaklah mensucikan diri dengan bertayamum. Jadi pembahasan mensucikan diri di dalam ayat ini adalah mensucikan diri dengan beribadah, yaitu ibadah salat, dengan memahami setiap apa yang kita ucapkan, barulah mencapai makna mensucikan diri. Kemudian mensucikan diri dengan mandi, yaitu dengan menggunakan sarana berupa air. Andaikan berhalangan menggunakan air, maka tetap juga mensucikan diri, yaitu dengan bertayamum. Kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam melakukan perbuatan, hendaklah melakukan perbuatan itu dengan hati yang suci, dengan niat yang suci, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah, jangan sampai karena riya, yaitu ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Perbuatan yang seperti itu perbuatan yang buruk dan tercela, karena tidak datang dari hati yang suci dan bersih. Jadi masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang suci. Sebelum ini suci hendaknya dalam perbuatan, yaitu dengan iman dan niat yang ikhlas. Sekarang pula badan itu betul yang hendaknya suci, yaitu badan itu suci dengan mandi atau berwudu. Kemudian badan itu juga suci hendaknya dengan kehadiran akal ketika beribadah. Karena ketika beribadah salat kita mengucapkan bacaan-bacaan salat. Nah, apabila bacaan salat tidak difahami karena akal itu hilang atau telah terhalang,
disebabkan karena mabuk, maka bermakna tidak akan tercapai tujuan mensucikan diri dengan ibadah salat. Jadi pensucian diri dengan badan, dengan mensucikan badan. Pensucian diri dengan akal, yaitu dengan menggunakan akal. Pensucian diri dengan niat, dengan hati, yaitu ikhlas mata-mata karena Allah. Inilah judul tentang pensucian diri. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Setelah itu kita dekatkan makna dengan terjemahan. Setelah itu barulah kita akan membahaskannya panjang lebar. Mudah-mudahan ayat ini akan menjadi petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kamu mengerjakan salat, wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa 'abiri sabilin, dan tidak pula orang yang berada dalam keadaan junub untuk memasuki masjid kecuali sekedar lalu di masjid, hatta taghtasilu, sehinggalah kamu itu mandi. Setelah mandi bermakna kembali suci, barulah boleh berdiam di dalam masjid. Kalau tidak, tak boleh. Tapi kalau hanya sekedar lalu saja boleh. Wa in kuntum marda, dan jika kamu berada dalam keadaan sakit, au ala safar, atau kamu dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau datang salah seorang darimu dari tempat buang hajat, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, sa'idan tayyiba, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan sapukanlah ke wajahmu dan kepada kedua tanganmu. Innallah, sesungguhnya Allah, kana afuwan ghafura, adalah maha pemaaf lagi maha pengampun. Kita terjemahkan dari awal. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan salat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan janganlah kamu memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali sekedar lalu, sehinggalah kamu mandi.
Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat membuang hadas, atau kamu menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Kemudian sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah yang bersih tersebut. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kesimpulan ayat atau ringkasan dari ayat ini adalah ayat ini menerangkan tentang larangan dan perintah Allah. Yang Allah larang dalam ayat ini pertama adalah larangan mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Larangan yang kedua adalah memasuki masjid dalam keadaan berhadas besar, junub. Itu larangan. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala adalah apabila tidak mendapatkan air, karena untuk mandi, yaitu sebagai salah satu syariat mensucikan diri dari hadas besar. Kalau hadas besar dengan mandi, maka hadas kecil dengan berwuduk. Mandi dan berwuduk itu dengan air. Nah, sekarang tidak mendapatkan air, bagaimana bersuci? Nah, dalam keadaan tidak mendapatkan air, kemudian kita mau bersuci juga, maka Allah pula tetapkan syariat, namanya syariat tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau pasir yang bersih. Kemudian Allah terangkan pula tentang cara bertayamum. Cara bertayamum tidak seperti cara berwuduk. Berwuduk ada anggota-anggota wuduk yang mesti dibasuh. Sementara bertayamum hanya dua saja anggotanya, yaitu muka dan kedua tangan. Dua saja, yaitu muka, sapukan tanah itu ke muka, kemudian satu lagi sapukan tanah itu ke kedua tangan. Jadi tidak ada membasuh kepala, tak ada. Jangan pula diusap kepala pada waktu tayamum, atau telinga, atau kaki. Tidak, hanya dua anggota saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita melalui ayat ini, bersucilah wahai hambaku, bersucilah. Pertama, sucikan dirimu dengan menggunakan akalmu. Jangan sekali kamu meninggalkan akalmu. Hendaklah senantiasa kamu mengerti dengan menggunakan akal apa-apa yang kamu ucapkan di dalam salat. Itu akan membawamu kepada kesucian. Dan satu lagi, bersucilah kamu apabila kamu dalam keadaan berhadas besar, bersucilah dengan mandi. Apabila berhadas kecil, bersucilah dengan berwuduk. Andaikan tidak dapat air untuk mandi dan berwuduk, bersuci jugalah kamu, yaitu dengan tayamum. Maka kita berilah judul untuk ayat ini, bersucilah, untuk mensucikan diri sehingga dapat menjalin hubungan dengan Zat yang Maha Suci, dan akan lebih sempurna lagi berhubungan dengan Zat yang Maha Suci apabila kita berada di tempat yang suci. Di mana tempat yang suci? Di masjid. Karena dalam ayat ini juga disebut tentang orang-orang yang bersuci itu layak untuk berada di masjid. Kalau tidak suci, tak layak untuk berada di masjid. Jadi ada hamba yang suci, ada Allah yang Maha Suci, ada tempat yang suci, dan satu lagi ada waktu yang suci. Waktu yang suci adalah waktu salat. Karena pada waktu salat kita tidak boleh berkata-kata dengan manusia. Karena waktu itu waktu kita hanya bersama dengan Allah saja. Nah, apabila berkumpul hamba yang suci dengan Allah yang Maha Suci,
dengan berada di tempat yang suci dan di dalam waktu yang suci, itulah dia kesucian yang sempurna. Dan hamba-hamba yang suci insya-Allah akan disucikan pula dari dosa. Dan apabila disucikan dari dosa, maka layaklah untuk menempati syurga. Andaikan masih lagi membawa dosa, kemudian mati, maka tidak layak untuk masuk ke syurga. Ia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka untuk mensucikan dirinya itu dari dosa, sehingga apabila suci barulah dipindahkan ke dalam syurga. Oh, jadi salah satu yang penting di dalam hidup ini ketika kita di dunia adalah bagaimana mensucikan diri. Dengan salat mensucikan diri, dengan berpuasa mensucikan diri, dengan zakat mensucikan diri, mensucikan harta, dengan haji mensucikan diri. Siapa yang pergi haji, hajinya itu haji mabrur, maka dia akan kembali suci, sama seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian berzikir untuk mensucikan diri. Oh, jadi rupanya sebenarnya nilai hidup sebenarnya adalah untuk mensucikan diri. Inilah dia ayat yang agung dan mulia sebagai pedoman bagi kita bahwasanya tujuan kita ketika hidup di dunia adalah mensucikan diri, maka jangan sekali-kali mengkotorinya. Dengan apa mengkotorinya? Dengan tidak beribadah kepada Allah, tidak mandi, tidak wudhu, kemudian dengan tidak menggunakan akal, kemudian yang lebih dahsyat lagi dengan tidak memunculkan iman di dalam hati, dengan membiarkan hawa nafsu menguasai diri, kemudian melakukan kemaksiatan, maka bermakna kita telah mengkotori dan menodai hidup kita. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman. Selalu sudah kita terangkan karena banyak ayat dimulai dengan seruan Allah kepada orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman saja yang diseru? Mengapa tidak semua manusia? Dalam ayat yang lain Allah menyeru semua manusia, tapi dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman saja, sebab ada kewajiban yang akan diterangkan setelah itu. Karena ada kewajiban yang akan diterangkan setelah seruan wahai orang-orang beriman, maka hanya orang-orang berimanlah yang akan bermanfaat seruan tersebut, karena hanya orang-orang berimanlah yang akan mau menjalankan kewajiban. Karena hanya orang beriman yang mau menjalankan kewajiban, maka merekalah yang akan memanfaatkan seruan tersebut, sementara orang yang tak beriman tak bermanfaat bagi mereka seruan. Kalau diseru juga karena mereka tak beriman, mau mereka menjalankan kewajiban? Tak akan mau. Jadi menyeru kepada yang mau saja. Siapa yang mau? Orang-orang beriman. Karena hanya orang-orang beriman yang mau menjalankan kewajiban, maka Allah seru mereka, wahai orang-orang beriman, nih ada kewajiban yang akan diterangkan setelah ini, yaitu kewajiban jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Maka orang-orang beriman membuktikan keimanan mereka. Ya Allah, Engkau panggil kami dengan yang paling berharga pada diri kami, yaitu iman. Maka akan kami buktikan diri kami sebagai orang-orang beriman, yaitu dengan tunduk dan patuh kepadamu. Apabila Engkau melarang kami untuk mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk, maka kami tidak akan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Kami akan mengerjakan sholat dalam keadaan kami memahami apa yang kami ucapkan. Jadi ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang beriman karena ia di dalamnya berupa kewajiban
dan yang akan menjalankannya hanyalah orang-orang beriman. Dan setiap kewajiban yang Allah tetapkan ke atas orang-orang beriman, kewajiban itu ada dua. Ada kewajiban yang mesti dilakukan, ada kewajiban yang mesti ditinggalkan. Kalau kewajiban yang mesti dilakukan namanya perintah. Kewajiban yang mesti ditinggalkan namanya larangan. Nah, dalam ayat ini di permulaan ada larangan. Wahai orang-orang beriman, janganlah. Kalau ada kata janganlah bermakna larangan. An-nahyu lit-tahrim. Larangan itu adalah untuk pengharaman. Jadi haram hukumnya, tidak boleh sama sekali apabila salat dalam keadaan mabuk. Apa sebab ayat ini apa sebab ayat ini menerangkan bahwasanya jangan salat dalam keadaan mabuk? Kita mesti memahami tentang pengharaman minuman keras, pengharaman khamar. Sebelum ini telah kita terangkan bahwasanya pengharaman minuman keras itu 3 tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu ayat yang telah kita pelajari sebelum ini, yaitu para sahabat bertanya tentang khamar dan juga tentang judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan minuman keras. Maka dikatakan bahwasanya kul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dikatakan bahwasanya minuman keras itu dan juga judi itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tetapi mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Nah, ayat ini tidaklah menerangkan tentang pengharaman secara mutlak. Tidak menerangkan tentang pengharaman secara mutlak, hanya menerangkan di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada mudarat, tetapi mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Jadi pada waktu pertama kali turun tentang khamar itu belum lagi diharamkan. Kemudian turun pula ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang kedua turun tentang pengharaman khamar, yaitu wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Maknanya dilarang untuk meminum minuman keras, meminum khamar apabila sudah dekat waktu salat. Karena apabila sudah dekat waktu salat, mabuknya masih belum hilang, kemudian mengerjakan salat, maka nanti ia tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud tentang sebab turun ayat ini, yaitu Imam Ali dan juga sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, meminum minuman keras karena pada waktu itu masih belum diharamkan. Kemudian apabila mereka minum, mereka mabuk, kemudian belum lagi hilang mabuk, kemudian mereka salat. Dalam riwayat ada yang mengatakan yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang meriwayatkan yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika menjadi imam salah dalam membaca surah Al-Kafirun. Semestinya kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Terbaca a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kan jauh perginya. Mestinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tetapi karena mabuk, orang yang mabuk mana dia tahu apa yang dia katakan. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Akhirnya tersalah. Nah, ketika tersalah, turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan salat dalam keadaan kamu mabuk. Ayat ini pengharaman khamar, minuman keras, tetapi tidak di setiap waktu, yaitu di dekat-dekat waktu salat saja. Kalau masih jauh waktu salat boleh. Umpamanya waktu salat zuhur, umpamanya pagi hari boleh.
sehingga sebelum zuhur sudah hilang mabuk. Ini adalah ayat yang kedua turun. Tapi mesti ingat, jangan pakaikan pula ayat ini sekarang, karena ada lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga itu di surah Al-Maidah menerangkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, ayat ini menerangkan dengan tegas bahwasanya minuman keras itu, khamar itu adalah perbuatan buruk, perbuatan keji, amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah ia. Dengan ayat di surah Al-Maidah ini, ayat yang ketiga, maka minuman keras sama sekali tidak dibolehkan, kapanpun waktunya, sedikit ataupun banyak. Nah, jadi memahami ayat ini mestilah memahaminya melalui 3 ayat tadi, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang kedua turun di dalam pengharaman minuman keras. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan kamu mabuk. Kata mabuk di dalam ayat ini adalah sukara. Sukara bentuk jamak dari sakran. Sakran diambil dari kata as-sakr. As-sakr maknanya as-sadd. As-sadd maknanya adalah menghalang. Sakartut tariq maknanya sadatut tariq, maknanya saya menghalang jalan. Nah, mengapa orang mabuk disebut sebagai orang mabuk? Sebab dirinya itu terhalang dalam berhubungan dengan akal. Akalnya ada, tapi terhalang disebabkan karena mabuk. Mabuk itu yang membuatnya terhalang dari akalnya, sehingga akalnya tak berfungsi, akalnya tidak bisa dimanfaatkan, sehingga dia tak mengerti. Tengoklah orang mabuk, pulang dia ke rumahnya, istrinya menyambutnya, siapa kamu? Padahal istrinya di depannya, dia tanya lagi. Apa sebab? Sebab dia tak tahu. Begitulah keadaan orang yang mabuk. Nah, orang yang mabuk adalah orang yang terhalang dirinya dari akal. Sementara akal itu adalah yang menentukan mulianya manusia. Kemuliaan manusia itu adalah pada akalnya. Maka salah satu dari tujuan syariat diturunkan adalah untuk menjaga akal, hifzul aql, yaitu menjaga akal. Maka mengapa meminum minuman keras yang bisa membawa kepada mabuk itu diharamkan? Sebab dia bisa menghilangkan akal. Kalau sudah hilang akal, tak tahu lagi mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk maknanya terhalang di dalam menggunakan akal. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Mesti difahami, ayat ini adalah ayat yang kedua turun dari 3 ayat yang menerangkan tentang pengharaman minuman keras yang diturunkan secara bertahap-tahap. Mengapa Allah tidak haramkan saja langsung minuman keras ini dari awal? Mengapa bertahap-tahap? Bertahap-tahap ini maknanya al-istidraj, yaitu bertahap-tahap, at-tadarruj, yaitu bertahap-tahap. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam merubah dengan penuh kasih sayang. Apa sebab? Sebab manusia ketika mereka itu sudah terbiasa dengan minuman keras, kemudian langsung dilarang, wah itu susah untuk meninggalkannya. Sama seperti seorang yang sudah candu merokok, kalau selesai makan saja merokok. Kalau tak merokok, tak kenyang. Jadi kenyangnya itu bukan dengan makan, dengan rokoknya itu baru dia kenyang. Memang sudah begitu. Tak bisa dia meninggalkan rokoknya itu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah berangsur-angsur.
hari ini mungkin 10 batang, maka besok kurangilah jadi 8 batang, mungkin jadi 6 batang. Tapi ingat, bukan bermakna kalau membawanya kepada makna haram, bukan bermakna ia adalah dibolehkan. Tidak, sebenarnya ia adalah yang diharamkan. Tetapi dalam proses untuk sampai kepada melepaskannya secara keseluruhan, maka bolehlah menggunakan proses berangsur-angsur. Jadi ada namanya sunnatut tadarruj, yaitu merubah dengan cara berangsur-angsur. Jangan cepat-cepat mungkin nanti melawan dia. Karena ramai pada hari ini orang yang sudah terbiasa dalam melakukan satu keburukan, baru dia bisa melepaskan diri keburukan tersebut dengan cara berangsur-angsur. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk, sehinggalah kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Berikutnya lagi, dan janganlah kamu memasuki masjid dalam keadaan junub. Kita tahu makna junub, yaitu berhadas besar. Mungkin berhadas besar karena mimpi, atau mungkin kalau suami istri berhubungan badan dan lain sebagainya. Jangan memasuki masjid dalam keadaan junub. Mana ada kata masjid di dalam ayat ini? Tak ada kata masjid dalam ayat ini. Mengapa difahami masjid? Maka ada di antara ulama tafsir memahami masjid itu dari kata sebelumnya, yaitu kata salat. Yaitu ada ulama tafsir menafsirkannya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati tempat salat. Jadi la taqrabus salat, tadi kita terjemahkan jangan mengerjakan salat. Tapi ada yang menafsirkannya bukan jangan mengerjakan salat, jangan mendekati. Karena la taqrabu itu dari kata qaruba, yaqrabu. La taqrabu, jangan kamu mendekati. As-salat, mendekati salat. Maknanya jangan mendekati tempat salat. Ada pula yang menggabungkannya dalam tafsir, jangan kamu mendekati tempat salat untuk salat. Ada juga yang menerangkannya, jangan mendekati tempat solat. Nah, karena sebelumnya telah diterangkan tentang jangan mendekati tempat solat untuk solat dalam keadaan mabuk, maka sekarang pula jangan mendekati tempat solat dalam keadaan junub. Nah, jadi difahami tempat solat apa? Masjid. Jangan kamu memasuki masjid, yaitu tempat solat, dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar lalu saja. Ada pula sebab turun ayat ini, ada seorang sahabat rumahnya itu dekat masjid, tetapi untuk mandi dia mesti melalui masjid itu. Kalau tidak, jauh dia berbelok. Maka dalam keadaan seperti itu Allah berikan pula keringanan, boleh lalu di masjid itu kalau hanya sekedar lalu untuk mensucikan diri karena tempat mandi di seberang sana umpamanya, boleh. Tetapi untuk berdiam di dalamnya, untuk duduk beribadah dalamnya, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar lalu, boleh. Mengapa sekedar lalu boleh, kemudian untuk berdiam tak boleh? Sekedar lalu boleh karena seseorang itu, badan orang itu bukanlah najis, hanya saja berhadas besar, tetapi tidak layak berdiam dalam masjid. Apa sebab? Sebab masjid untuk beribadah, dan tak layak dia untuk berada dalam masjid karena dia tidak layak untuk beribadah, sebab dia dalam keadaan berhadas besar. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali orang yang sekedar lalu di masjid sehinggalah kamu mandi. Mandi kita tahu yaitu membasuh atau menyiramkan air ke
ke seluruh tubuh. Mandi yang dimaksudkan di sini adalah mandi junub, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi setelah mandi baru boleh berdiam di masjid, kalau tidak, tak boleh. Jadi masjid yang suci hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang berada dalam keadaan suci. Wa in kuntum marda, dan jika kamu dalam keadaan sakit, satu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, dua perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antara kamu dari tempat buang air, yaitu dari WC. Ini yang ketiga. Yang keempat, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Nah, dalam keadaan seperti ini, kamu apabila akan melakukan salat, maka hendaklah kamu bersuci, yaitu dengan menggunakan air. Kalau kamu berhadas besar, gunakan air untuk mandi. Kalau berhadas kecil, gunakan air untuk berwudu. Tapi kalau tidak ada air, bagaimana? Maka penyelesaiannya adalah falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Sebelum kita teruskan, kita terangkan tentang keadaan-keadaan ini. Pertama adalah jika kamu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, nah ini difahami, meskipun kita memiliki air, tapi kita dalam keadaan sakit, maka boleh untuk tidak menggunakan air tersebut. Kapan? Apabila kita menggunakan air, sakit kita jadi bertambah. Nah, apabila sakit kita jadi bertambah, maka boleh untuk tidak menggunakan air. Lalu penyelesaiannya bagaimana kalau mau bersuci juga? Tayamum. Atau yang kedua, kita sakit umpamanya, sakit kulit umpamanya. Kalau kita sirami juga dengan air untuk bersuci, mungkin lebih lama sehatnya. Maka dalam keadaan seperti itu, boleh juga mengganti bersuci dengan air itu dengan bersuci dengan tanah. Bersuci dengan air, wudu atau mandi. Bersuci dengan tanah, tayamum. Kalau hadas kecil, wudu dengan tayamum, yaitu basuh, sapukan tanah itu ke muka dan kedua tangan. Kalau hadas besar macam mana tayamumnya? Sama? Atau berguling-guling di tanah? Karena kalau berwudu kita hanya basuh anggota wudu saja, tidak semua tubuh kita basuh dengan air. Tetapi kalau mandi kita basuh seluruh tubuh kita dengan air. Nah, kalau bertayamum untuk hadas kecil, kalau untuk hadas kecil, sapukan tanah ke muka dan kedua tangan. Tapi kalau untuk hadas besar macam mana? Sama. Tapi ada dulu sahabat yang salah memahaminya, berguling-guling dia di tanah. Tidak seperti itu caranya. Jadi tayamum itu, baik itu dari hadas kecil ataupun hadas besar, tetap sama caranya. Kemudian kita terangkan lagi tentang ala safarin, dalam perjalanan. Maksud dalam perjalanan di sini dalam perjalanan yang jauh. Yang dalam perjalanan jauh tersebut tidak didapatkan air. Nah, dalam keadaan tersebut maka bolehlah bertayamum. Umpamanya kita di atas kereta api umpamanya, lama sekali dari pagi sampai sore, atau di atas pesawat umpamanya, lama sekali tak dapat air, maka boleh untuk bertayamum. Bertayamum ini dengan apa? Nanti kita akan terang dengan tanah yang bersih. Sebelum sampai ke sana, kita terangkan dulu satu persatu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Kalau datang dari tempat buang air, umpamanya dia hadas besar, hadas kecil umpamanya, maka dia mesti bersuci dengan air. Tapi tak ada air, sudah buang air, bermana kan batal wuduknya. Batal wuduknya, maka dia mesti berwuduk. Tapi dia tak dapat air, dia telah buang air,
telah buang hajat tetapi tidak ada air untuk berwudu, maka penyelesaiannya adalah dengan bertayamum. Tapi di sini Allah dengan sangat memilih kata, yaitu Allah menyebut atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Sebenarnya bukan dari tempat buang air, tidak ya. Sebenarnya minal ghaiti itu maknanya dari tempat yang rendah. Al-ghait itu maknanya tempat yang rendah, yaitu al-ardul munkhafidhah. Apabila di sini disebutkan salah seorang di antara kamu datang dari tempat yang rendah, semua orang faham sebenarnya maknanya adalah datang dari WC, dari kakus. Tapi Allah tidak menggunakan kata WC, kakus, tidak. Apa sebab? Sebab ayat Al-Quran ini adalah ayat yang akan dibaca. Maka Allah menjaga kata-kata yang ada di dalamnya. Maka di sini nampaklah bahwasanya kalau perkataan itu perkataan yang buruk, maka hendaklah dielakkan. Cari perkataan yang lain yang mewakili perkataan yang buruk itu. Karena kita malu sebenarnya mengeluarkan kata-kata yang buruk tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencontohkannya dalam ayat ini. Kemudian Allah tidak menggunakan kata kamu, Allah menggunakan pada kata salah seorang di antaramu. Kalau kata kamu atau kamu datang dari WC, kan tak bagus bunyinya. Maka Allah pilih kata atau salah seorang di antara kamu. Dengan menggunakan kata salah seorang, maka ayat itu menjadi tinggi nilainya. Atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Sebenarnya bukan tempat buang air, tempat buang hajat, tidak, dari tempat yang rendah. Karena biasanya buang air itu di tempat yang rendah, bukan di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi mengalir dia ke bawah. Di tempat yang rendah. Aulamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Nah, tentang menyentuh wanita ini, apabila kamu menyentuh wanita, maka batal wuduk kamu. Kamu tidak lagi dalam keadaan bersuci. Nah, untuk bersuci kembali, maka hendaklah berwuduk. Tapi kalau tak ada air bagaimana? Karena sudah menyentuh wanita ini, maka bertayamum. Apa makna menyentuh wanita di sini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh wanita di sini adalah menyentuh dengan kulit. Jadi apabila kulit bertemu kulit laki-laki menyentuh kulit wanita, bersentuhan saja kulit, batal wudu. Itulah yang difahami oleh Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuh kulit dengan kulit saja batal wudu. Apa sebab? Sebab ayat ini maknanya menyentuh. Bermakna kalau disebut menyentuh itu adalah kulit dengan kulit, maka bersentuhan saja batal wudu. Dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Nah, ada kalanya kita umpamanya tidak dengan syahwat, umpamanya ketika membayar tol, umpamanya kan kita kasih uang, kemudian juru tol itu pula disentuhnya tangan kita, tak ada syahwat. Atau ketika kita bayar parkir, umpamanya juru parkir itu pula, nah ketika mengembalikan uang tersentuh kulit kita, bersentuh kulit dengan kulit, batal wudu? Menurut Imam Syafi'i batal. Apa sebab? Ini dia. Atau kamu menyentuh wanita, menyentuh saja batal. Tapi Imam Abu Hanifah pula mengatakan, sebenarnya ayat ini bukan maknanya kulit dengan kulit yang dimaksudkan. Ayat ini sebenarnya kiasan kepada berhubungan badan. Jadi yang batal wudu itu berhubungan badan. Tapi kalau tidak berhubungan badan, meskipun kalau hanya kulit dengan kulit, maka tidak batal wudu. Meskipun dengan syahwat, tak batal. Menurut siapa itu? Menurut Abu Hanifah. Apa sebab? Sebab yang dimasukkan bukan bersentuhan kulit, yang dimasukkan adalah berhubungan badan. Berhubungan badan baru batal. Kalau hanya kulit dengan kulit, tak batal. Meskipun dengan syahwat, Siapa yang betul nih? Imam Syafi'i betul atau Imam Abu Hanifah betul? Dua-dua betul. Yang tak betul yang salah menyalahkan.
Ini tak betul. Karena pada hari ini banyak juga orang yang salah menyalahkan. Ada pula Imam Malik. Imam Malik ini mengambil jalan tengah. Yaitu apa kata Imam Malik? Apabila bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat tak batal. Tapi kalau dengan syahwat batal. Ini jalan tengah pula. Dalilnya sama, ini juga dalilnya. Pendapatnya 3. Lalu apa kira-kira rahasia pendapat ini? Rahasianya adalah untuk kemudahan kita. Andaikan kita menggunakan pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka susah kita bertawaf di Masjidil Haram. Karena syarat tawaf itu adalah dalam keadaan suci. Berjalan 2-3 langkah disentuh oleh orang. Jalan 2-3 langkah disentuh oleh orang. Kapan selesainya tawaf yang 7 kali? Lalu ketika itu kita pun mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu bersentuhan kulit dengan kulit dengan syahwat ataupun tidak batal wudu. Tapi jangan cari mudahnya saja. Saya mau yang mudah itulah. Tidak. Carilah mana yang lebih tepat rasanya. Ini dalam pembahasan fikih. Tapi kita ini bukan pembahasan fikih, kita ini pembahasan tafsir. Kalau dalam pembahasan fikih ada lagi hujah Imam Syafi'i, yaitu kata lamasa ini memang membawa kepada makna kulit, sentuhan kulit. Kemudian kata Imam Malik pula, mengapa dengan syahwat batal dan tak dengan syahwat batal? Dengan syahwat batal sebab ada kata lamas, bukan lamas. Kalau lamas tumun nisa itu sentuhan tanpa sengaja. Tapi kalau lamas itu menyentuh dengan sengaja. Menyentuh dengan sengaja dengan syahwat, itu batal. Masing-masing punya kepakaran dalam memberi pendapat. Kepakaran inilah yang diharapkan pada hari ini untuk berpendapat. Jangan berpendapat ikut suka hati saja. Ini guru saya kata seperti ini, mesti seperti ini. Kalau tidak seperti ini, salah umpamanya. Tidak sepatutnya kita lagi menggunakan cara-cara yang seperti itu. Apalagi kalau belajar ilmu-ilmu Quran, belajar pula ilmu-ilmu hadis, belajar pula ilmu usul fikih, akan luaslah wawasan kita sehingga kita akan memahami perbedaan. Sebenarnya perbedaan itu membawa kepada kebaikan. Falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayammum. Tayammum itu sebenarnya maknanya dari sisi bahasa adalah al-qasd, maknanya tujuan. Jadi bertayammum maknanya adalah bersuci, menyapukan tanah itu ke muka dan ke dua tangan itu dengan tujuan, bertujuan untuk bersucikan diri. Jadi tayammum itu maknanya bertujuan untuk mensucikan diri. Apa kira-kira rasionalnya? Ikut hukum akal nih sekarang ini. Kalau dengan air memanglah kita fahami mensucikan diri. Tapi kalau dengan tanah bagaimana? Apakah juga mensucikan diri dengan tanah? Biasanya kita bersuci dengan air, memang bersih dengan air. Buktinya apabila kain kita kotor, kemudian kita sirami air, kita bilas, kita basuh, suci, bersih. Kita pun juga mandi. Kalau mandi dengan air tadi kotor, bersih. Tapi kalau tanah bisa juga bersih. Rupanya dalam kajian, juga tanah itu ada zat untuk membersihkan. Buktinya ketika kita mensamak, umpamanya mensamak barang yang dijilat oleh anjing sehingga dia najisnya najis besar, mughallazah, maka salah satu dari pembersihannya itu adalah dengan pasir. Karena pasir itu juga mensucikan. Jadi
dari sisi akalnya memang air membersihkan, mensucikan, tanah itu juga mensucikan. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamum dengan tanah yang baik, dengan tanah yang bersih. Tanah atau pasir? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanah, kalau tanah bermakna kering ataupun basah boleh. Kalau pasir bermakna tanah yang kering, yang antara satu dengan yang lain terpisah-pisah, boleh. Jadi tanah boleh, pasir pun boleh. Tapi kebanyakan berpendapat adalah dengan pasir. Jadi makna sa'idan di sini adalah pasir. Tapi ada lagi pendapat yang lebih hebat, yaitu makna sa'idan di sini bukan hanya dengan tanah dan pasir. Dengan apa saja yang ada di muka bumi boleh bertayamum. Dengan batu boleh, dengan pohon pun boleh. Karena makna sa'idan itu adalah apa yang muncul dari bumi. Apa yang muncul dari bumi? Tanah muncul, pasir muncul, batu muncul, pohon muncul. Akhirnya ada orang di bus, karena dia tidak bawa tanah, maka dia lekatkan saja tangannya di tepi bus itu, atau di atapnya, atau di dindingnya. Kemudian dia usapkan ke mukanya dan ke kedua tangannya. Boleh menepati kata sa'idan. Begitu ringannya, begitu mudahnya syariat di dalam Islam. Jadi tak bisa berwuduk, Allah berikan penyelesaian. Famsahu biwujuhikum, dan sapukanlah ke wajahmu. Sapukan wajah yang mana? Dari tepi rambut sampai ke dagu, dari tepi telinga sampai ke tepi telinga yang kanan hingga kiri. Wa aidikum, dan kedua tanganmu. Tangan itu sampai mana? Sampai siku, ilal marafiki, sampai siku. Jadi tak cukup dengan di depan ini saja, tidak, tapi sampaikan dia ke belakang. Supaya dia tidak berulang, maka disapu yang bawah dahulu, setelah itu balikkan tangan, kemudian sapu pula yang atasnya, sehingga sekali jalan tersapulah semua tangan. Innallaha kana afuwan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Mengapa Allah tutup dengan pemaaf? Maknanya Allah memaafkan. Apabila kamu tidak mensucikan diri dengan tanah, dengan air, dan menggantinya dengan tanah, Allah memaafkan. Allah memaafkan. Karena kata maaf ini membawa makna kepada kekurangan itu akan ditutupi. Memaafkan. Umpamanya kita memaafkan, ada orang umpamanya tak mampu memberi 10, umpamanya dia berhutang kepada kita 10, tak mampu dia memberi 10, kemudian dikatakan hanya mampu 5 saja, sudahlah saya maafkan, 5 lah. Nah, maafkan, maknanya mencukupilah 5 itu. Begitu juga Allah Maha Pemaaf, mencukupilah dengan tayamum itu apabila tidak dapat berwuduk ataupun mandi dengan menggunakan air. Ghafura, Maha Pengampun. Pengampun maknanya menutupi kekurangan. Mengampuni, menutupi kekurangan. Kekurangan, insyaallah, kekurangan tidak mampu mensucikan diri dengan menggunakan air, kemudian hanya menggunakan tanah saja, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan tersebut, sehingga sama nilainya bersuci dengan air, sama nilainya dengan bersuci dengan menggunakan tanah ataupun pasir. Kedua-duanya Allah mensyariatkan. Dengan air Allah yang mensyariatkan, dengan tanah pun Allah juga yang mensyariatkan. Yang penting bagimu wahai orang-orang beriman, bersucilah kamu dan teruslah kamu memelihara kesucian dirimu. Mudah-mudahan dengan ayat ini nampaklah bahwasanya bersuci untuk memelihara kesucian diri adalah suatu kepentingan dan keperluan pokok di dalam hidup. Hanya dengan kesucianlah kita akan dapat menjalin hubungan dengan Zat yang maha suci. Mudah-mudahan ayat ini
menjadi pengajaran yang berharga bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.